Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah amma ba'du. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya lah kita dapat bertemu lagi di video saya, yaitu pengajian tentang kitab Daqaiqul Akhbar karangan Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Di video kali ini kita akan melanjutkan pengajian yang minggu lalu. Kita lanjut part 2, yang mana pengajian yang pertemuan pertama kali kita membahas tentang panggilan dari langit. Itu boleh lihat di video saya yang sebelumnya. Sebelum kita memulai pengajian, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada musannif sebagai ta'awim kita. Sebelum membaca kitabnya, kita kirim Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, khususan ila sayyidil faqih al-muqaddam, khususan lil Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab ini membahas tentang kebangkitan, yaitu hari padang mahsyar atau hari kebangkitan, tentang nikmat surga dan nikmat neraka. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa 'ada man nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughli wal khatim lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Baik, ini kitabnya. Sebahagiannya sudah ada terjemah, karena sebelum saya mempelajari ini juga dipelajari dulu dengan guru-guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul 'ashir fi dzikri halal ardi wal qabr. Bermula ini bab yang ke-10 pada menerangkan keadaan bumi dan kubur. Ini menerangkan ketika mayat kita sudah di dalam kubur, apakah keadaan kita saat itu, apakah tindakan Allah kepada kita saat itu, atau apakah yang dilakukan Allah melalui bumi kepada kita. Qala Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, telah berkata oleh Anas anak Malik, mudah-mudahan meridai oleh Allah anhu daripadanya, innal arda, sesungguhnya bumi, tunadi kulla yaumi 'ashrin, innal arda tunadi, sesungguhnya bumi, tunadi memanggil ia, kulla yaumin 'asyara kalimatin, sesungguhnya bumi memanggil tiap-tiap hari, yaitu
dengan 10 panggilan, asyru kalimatin, 10 panggilan atau 10 kalimat. Taqulu, engkau kata, ya bani Adam, wahai si mayit atau wahai anak Adam, tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai anak Adam, engkau bersenang-senang ala dhahri, di atas punggungku atau di atas permukaanku. Wa masiruka fi batni, walhal tempat kembali engkau fi batni, di dalam perut aku. Itu panggilan setiap hari tanpa kita sadari. Bumi memanggil kepada kita atau memberi peringatan bahwa sungguhnya kita bersenang-senang di atas permukaan bumi, dan kita lupa bahwa bumilah tempat kita yang terakhir. Wa ta'si ala dhahri wa tu'azzabu fi batni, dan engkau bermaksiat di atas permukaanku. Wa tu'azzabu fi batni, dan engkau akan kuazab di dalam perut aku. Bumi berkata lagi, engkau bermaksiat di dalam perut aku, maka ketika engkau kembali masuk ke dalam perut aku, maka akan aku azab engkau dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadhaku ala dhahri, wa tadhaku ala dhahri, dan engkau tertawa gembira di atas permukaanku. Wa tabki fi batni, dan engkau akan menangis di dalam perut aku. Engkau dulu bersenang-senang atau tertawa gembira. Sekarang aku akan membuat engkau menangis. Wa ta'kulul harama ala dhahri, dan engkau makan barang yang haram ala dhahri, di atas perutku. Engkau sering memakan barang yang haram di atas perut aku. Wa ta'kulu qaddidanu, dan engkau akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Semasa hidup engkau, ketika berkehidupan di permukaanku, engkau sering makan yang haram, dan besok engkau akan kembali ke perutku, akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Itulah ancaman bagi orang yang hobi mengambil hak orang lain, menafkahkan keluarganya dengan yang haram, menafkahkan anaknya dengan yang haram, menafkahkan saudaranya dengan yang haram, bahkan mengisi perutnya dengan barang-barang yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk bisa berhati-hati untuk menjalani kehidupan kita. Wa tafrahu ala dhahri, dan engkau bergembira atau bersenang-senang di atas permukaanku. Wa tahzanu fi batni, dan engkau akan sedih di dalam perut aku. Sekarang engkau bersenang-senang, mengabaikan perintah Allah, mengabaikan aturan Allah, mengabaikan aturan agama, bersenang-senang, bermabuk-mabukan. Engkau akan menangis ketika memasuki perut aku. Itulah panggilan dari bumi setiap harinya tanpa kita sadari. Wa tajma'ul harama ala dhahri wa tadhubu fi batni,
dan engkau mengumpulkan akan yang haram ala dhahri di atas permukaanku, wa tadhubu fi batni, walhal engkau akan hancur fi batni di dalam perut aku. Ketika semasa hidup engkau sering bermaksiat atau mengumpulkan hak-hak orang lain, atau mengumpulkan barang-barang yang haram, mengumpulkan harta-harta yang haram, maka ketika kita masuk ke bumi, maka badan kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat mungkar dan nakir. Wa takhtalu ala dhahri wa tadhullu fi batni. Dan engkau berbangga ala dhahri di atas permukaanku. Engkau berbangga-bangga di atas permukaanku, merasa hebat daripada orang lain, dan orang lain kita kecilkan semua. Wa tudhillu fi batni, dan engkau akan hina di dalam perut aku. Dan engkau akan hina di dalam perut aku. Ketika semasa hidup kita hobi berbangga-bangga, kita merasa hebat, dan ketika kita masuk ke liang lahat, ke perut bumi, disitulah kita mulai merasa hina. Betapa bodohnya aku ingin dipuja oleh manusia semasa hidup. Wa tamshi masruran ala dhahri wa taqa'u hazinan fi batni. Dan engkau berjalan masruran dalam keadaan senang, dalam keadaan sangat senang, ala dhahri di atas permukaanku, fataqa'u hazinan fi batni, dan engkau akan jatuh hal keadaannya sedih, fi batni di dalam perut aku. Ketika kita berjalan di atas bumi merasa hebat, berjalan dengan kesombongan, maka kita akan jatuh ke dalam bumi, akan ditanam ke dalam bumi, hazinan fi batni, hal keadaannya sedih dalam perut aku. Wa tamshi fin nuri ala dhahri, dan engkau berjalan fin nuri di dunia dengan cahaya, penuh dengan cahaya, ala dhahri di atas permukaanku. Ketika kita berjalan di dunia, ketika kita berjalan di atas bumi penuh dengan cahaya, penuh dengan rembulan, ada matahari waktu siang, ada bulan waktu malam, dan ada lampu ketika hari sudah gelap. Wa taq'udu fi dhulumati fi batni, dan engkau akan duduk fi dhulumati di dalam kegelapan, fi batni dalam perut engkau, di dalam perut aku. Dan engkau akan duduk di dalam perut bumi, hal keadaannya yaitu penuh dengan kegelapan. Bayangkan, alam kubur itu tidak punya jendela, tidak punya pintu, dan tidak punya lubang angin. Sungguh-sungguh gelap. Kuburan adalah rumah yang sangat fakir. Kuburan adalah rumah yang sangat hina, yang sangat miskin. Semuanya tidak ada melainkan di samping kita, di atas kita, di bawah kita, melainkan tanah. Wa tamshi fil jama'ati ala dhahri wa taq'udu wahidan fi batni, dan engkau berjalan waktu di dunia bersama-sama atau banyak kawan. Engkau berjalan di atas perut aku waktu di dunia banyak teman, berkumpul-kumpul. Wa taq'udu wahidan fi batni, dan engkau akan duduk sendirian fi batni di dalam perut aku. Dan engkau akan duduk dalam perut aku sendirian, walhal di dulu engkau berjalan banyak kawan. Berjalan ke sana ke sini ada kawan yang menemani. Akan tetapi ketika kita masuk ke dalam bumi, maka tiada seorang pun yang bisa menemani kita melainkan amal soleh kita.
Wabil khabari, dan pada satu cerita, itulah 10 panggilan yang setiap hari kita dipanggil oleh bumi. Ya, itu adalah 10. Kalau penjelasan saya kurang bisa dipahami, boleh videonya diulang-ulang, ditonton lagi. Mungkin ada yang salah, silakan dikoreksi. Wafil khabari, dan pada satu cerita, annal qabr, sesungguhnya orang kubur, yunadi, memanggil ia, kulla yaumin salasa marratin, tiap-tiap hari dengan 3 panggilan. Ini lagi dipanggil lagi. Dalam cerita yang lain juga dipanggil. Setiap hari kita dipanggil 3 kali. Tadi 10, sekarang 3. Ana baitul wahdati wal wahsyati wal aqrabi wal hayyati. Dan aku adalah rumah yang sunyi, sepi, yang penuh dengan kalajengking, akrab, penuh dengan kalajengking dan ular. Aku adalah rumah yang penuh kesepian, yang datangnya sendiri dan penuh dengan kalajengking dan penuh dengan ular. Itu panggilan daripada bumi. Ana baitul zulmati wa ana baitud dudi. Dan aku adalah rumah kegelapan, dan aku adalah rumahnya segala bentuk binatang. Dan bumi memanggil lagi. Dia berkata, aku adalah rumah kegelapan, dan aku adalah rumahnya cacing belatung atau ulat-ulat. Wa madza adadta li wa madza adadta li, dan apa yang engkau bawa menghadapku. Wa madza adadta li, dan apa yang engkau bawa menghadapku. Wa yaqulu, dan berkata ia, annal qabra yunadi kulli yaumin, sesungguhnya kuburan memanggil ia tiap-tiap hari, khamsu marratin, yaitu 5 perkara. Yaqulu, berkata ia bumi, ana baitul wahdati, aku adalah rumah yang sepi, yang sunyi. Faja'al laka mu'nisan qira'atal Qur'ani, maka jadikan bagi engkau mu'nisan, teman, qira'atal Qur'ani, akan membaca Al-Qur'an. Aku adalah rumah yang sepi, aku adalah rumah yang sangat sepi. Kalau kau ingin ada kawan atau teman, maka rajin-rajinlah membaca Al-Qur'an waktu di dunia, atau kita menghafal Al-Quran di waktu dunia. Wa ana baitul zulmati, dan aku adalah rumah kegelapan. Fanawwirni bisalatil laili, maka terangkan akan di aku dengan salat malam. Itu yang kedua. Aku adalah tempat yang sangat gelap. Kubur adalah tempat yang sangat gelap. Kalau engkau ingin diterangi, maka rajin-rajinlah salat malam dengan niat lillahi ta'ala. Wa ana baitut turabi, dan aku adalah rumah yang berdebu. Kubur adalah rumah yang sangat berdebu. Fahmilil firasya, maka bawalah oleh engkau akan kasur. Apa kasurnya? Wa huwa, dan bermula ia, al-amalus salihu, yaitu amal soleh, amal yang baik. Bumi adalah tempat rumah yang berdebu. Kalau kita ingin membawa tikar atau membawa alas, maka rajin-rajinlah kita dunia
yaitu beramal soleh, beramal kebaikan. Wa ana baitul afa'i, atau bisa juga dibaca wa ana baitul afa'a atau afa'i, dan aku adalah rumah penuh dengan ular. Aku adalah rumah penuh dengan ular. Fahmilit tiryaqa, maka bawalah at-tiryaqa akan at-tiryaqa wahmilit tiryaqa, maka bawalah akan obatnya. Apa itu obatnya? Wahwa, dan bermula ya bismillahirrahmanirrahim. Sering-sering membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa ihraqid dumu'i, dan rumah menempati air mata, dan rumah yang menempati air mata. Maksudnya ketika kita masuk ke dalam liang lahat penuh dengan air mata, penuh dengan kesedihan, kalau amal kita tidak dinyatakan ikhlas, tidak dinyatakan benar, apalagi kita tidak beramal soleh selama hidup kita. Wal'iyadzu billah. Wa ana baitu su'ali munkarin wa nakirin, dan aku adalah rumah pertanyaan oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ketika kita berada dalam kubur, maka kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, apakah yang kita banyakkan? Fa'aksir ala zahri, maka perbanyaklah olehmu atas permukaanku qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan menyebut atau mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita ingin selamat atau mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ketika kita di dunia, maka perbanyaklah untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita amalkan kalimat la ilaha illallah sehingga kita mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir Muhammadur Rasulullah. Liyumkina laka an tujibahu, supaya bisa bagi engkau bahwa engkau menjawabnya. Kalau kita ingin mempermudah, kalau kita ingin menjawab soal mungkar dan nakir, maka perbanyaklah kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah panggilan-panggilan yang berada ketika kita di dalam kubur. Pertemuan yang sebelumnya kita menerangkan tentang panggilan kepada kita, kepada si mayit ketika roh berpisah dari badan. Dan sekarang juga diterangkan setiap hari itu kita dipanggil. Ada yang 10, ada yang 3 panggilan, ada yang 5 panggilan. Itu riwayatnya sahih semua. Cuman kita belum menjalani yang namanya kematian. Kalau kita sudah menjalani kematian, baru itu nyata. Itu sebagai informasi atau peringatan bagi kita yang sangat lalai, yang selalu menyibukkan dunia, yang selalu mengkedepankan dunia. Mari kita awali hidup kita yaitu ingin ya Allah. Kita ingin rindu kepada Allah. Ketika kita mengerjakan sesuatu, niatkan Allah dulu. Kita tujuan itu kepada Allah dulu. Allah dulu kita sampaikan, Allah dulu kita pintakan, supaya pekerjaan kita jangan sia-sia. Mungkin itulah pengajian dari saya Al-Fakir Muhammad Rafiq bin Izhar atau Bun Rafiq atau Rafiq. Mungkin dalam saya membaca kitab tadi banyak yang keliru, mohon komennya, mohon tunjukkannya.
Maklumlah manusia itu penuh dengan kesalahan. Mohon kesalahannya diperbaiki. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya, wabil khusus seluruh yang menonton channel saya. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.